Serat Sakajati, Bab 1, Anak Tukang Pijat, Monolog Sakajati. Malam itu, tepian sungai menjadi satu-satunya tempat yang terasa sedikit tenang bagi Sakajati. Riak air terdengar pelan, memantulkan cahaya bulan yang menggantung di langit pucat. Dari kejauhan, suara serangga malam saling bersahutan, kadang terputus oleh bunyi kodok yang melompat masuk ke air. Angin berhembus ringan, membawa aroma dedaunan basah dan lumpur yang lembab. Semua itu bercampur menjadi latar yang seharusnya menenangkan, namun tidak bagi dirinya. Ia duduk di sebuah batu datar, tepat di tepi sungai. Tangannya ia celupkan ke dalam air, merasakan dinginnya yang merayap ke tulang. Tetapi dingin itu tidak cukup untuk meredakan pusing yang terus mengguncang kepalanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, bukan sekadar sakit kepala biasa. Kadang penglihatannya berkunang-kunang, membuat bayangan bulan di permukaan air tampak bergoyang aneh, seperti terpecah menjadi serpihan yang tak bisa ia satukan. Sakajati menarik napas panjang, berusaha mengatur dirinya. Udara malam yang segar seharusnya menyejukkan dada, namun kali ini hanya menambah rasa sesak. Kenapa rasanya begini? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar di atas suara sungai. Sejak sore tadi, pusing itu makin menjadi-jadi. Awalnya hanya rasa berat di kepala, namun lama-lama berubah seperti pusaran yang menghisap tenaganya. Seolah-olah pikirannya berputar tanpa kendali, dan setiap kali ia mencoba mengingat sesuatu yang penting, rasa itu makin menghantam. Ia menutup mata. Dalam kegelapan kelopak matanya, bayangan-bayangan samar muncul, kilatan wajah orang-orang desa, balai belajar, suara gurunya, dan tawa teman-temannya. Namun setiap kali ia berusaha menggenggam bayangan itu, semua buyar, terpecah, hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah rasa kosong, dan pusing yang kian menusuk. Tangan Sakajati yang masih terendam di air bergetar. Ia mengepalkan jari-jari, mencoba menguatkan diri, tapi yang ia rasakan hanyalah kedinginan menusuk. Aku harus ingat, harus, katanya dalam hati, meski ia sendiri tak tahu apa yang sebenarnya ingin ia ingat. Malam semakin larut, bulan bergeser perlahan di langit, dan cahaya yang tadinya terang mulai tertutup awan tipis. Sungai pun berubah warna, dari keperakan menjadi kelam. Dalam suasana itu, Sakajati merasa dirinya benar-benar sendirian, terpisah dari dunia di sekitarnya. Seolah ia hanya sepotong bayangan yang duduk di tepi air, tak memiliki tempat yang nyata. Pusing itu datang lagi, kali ini lebih keras. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan, membungkuk, hampir menyentuh lututnya. Kenapa aku tak bisa berhenti merasa seperti ini? Pikirnya, setiap detik, kepalanya seperti diaduk, dan semakin ia melawan, semakin hampa perasaannya. Namun di balik rasa sakit itu, ada satu dorongan samar, sesuatu yang berusaha menuntunnya pada ingatan tertentu. Ia belum tahu apa, tetapi malam ini, di tepi sungai, dorongan itu terasa lebih kuat. Sakajati menegakkan tubuhnya perlahan, mencoba menatap arus sungai yang mengalir tanpa henti. Riak-riak kecil itu membuatnya berpikir, kenapa air selalu tahu kemana harus pergi, sementara dirinya sendiri justru tersesat di dalam kepalanya. Kenapa aku tidak bisa mengingat dengan jelas? Suaranya pecah, sekadar bisikan yang terbawa angin malam. Ia tidak sedang berbicara kepada siapapun, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia mencoba menelusuri kembali langkah-langkah hari itu. Pagi, ia ingat bangun di rumah, suara ibunya yang membangunkannya, bau kayu bakar dari dapur. Siang, ia masih bisa melihat dengan jelas wajah guru di balai belajar, juga suara tawa anak-anak lain. Namun begitu sore menjelang, ingatan itu mulai seperti pasir yang lolos dari genggaman. Ia tahu ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang membuat kepalanya berputar dan perasaannya porak-poranda, tetapi ia tidak bisa menahannya agar tetap utuh. Setiap kali ia memaksa pikirannya untuk kembali ke saat itu, pusing menyerang lebih dalam. Seperti ada tali yang menjerat otaknya, semakin ia tarik, semakin perih. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk menatap bayangan wajahnya di air. Tapi bayangan itu pun tak lagi terasa seperti dirinya. Matanya tampak asing, murung, dan kosong. Ia ingin menemukan kembali dirinya dalam pantulan itu, tapi yang terlihat hanyalah sosok yang tak ia kenali. Apakah aku mulai kehilangan sesuatu? Tanyanya dalam hati. Bukan sekadar kehilangan ingatan, tapi lebih dari itu, seperti ada rasa yang terpotong dari dalam dirinya. Ia mencoba mengingat bagaimana rasanya tertawa bersama teman-teman,
bagaimana manisnya gula merah yang pernah ia cicipi, bagaimana hangatnya pelukan ibunya. Semua itu terasa samar, seperti kabut tebal menutupi jalan pulang. Keningnya berkerut, rasa pusing kembali menghantam. Ia menutup mata, menggigit bibir, mencoba bertahan. Kali ini bayangan lain muncul, cahaya yang terlalu terang, suara seperti gemuruh yang menelan semua hal, lalu rasa mual yang tak tertahankan. Gambar itu muncul begitu cepat, lalu lenyap, meninggalkan dirinya makin bingung. Apa aku benar-benar mengalaminya, atau hanya berhalusinasi? Pikirnya, ia memegangi dadanya, merasakan detak jantung yang tak teratur. Ia mulai berbicara lebih keras, suaranya serak bercampur putus asa. Kalau aku tak bisa mengingat, kalau aku tak bisa merasakan, apa gunanya aku ada di sini? Kata-kata itu tenggelam dalam suara air, seolah sungai pun enggan menyimpan keluhannya. Sakajati meremas rambutnya sendiri, mencoba mencari pegangan di tengah pusaran batin. Ia sadar betul bahwa dirinya tidak sedang baik-baik saja. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa ia ajak bicara malam ini. Yang ada hanyalah sungai, bulan, dan pusing yang tak mau pergi. Dan di balik semua itu, perasaan kosong yang semakin menakutkan. Air sungai terus mengalir, seolah mengejek kebuntuannya. Semakin ia menatap, semakin terasa betapa kecil dirinya dibanding aliran yang tak pernah berhenti itu. Sakajati menunduk, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pusing masih berputar, tapi di antara denyut-denyut sakit itu muncul pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Kalau benar aku kehilangan sesuatu, apa yang hilang itu sebenarnya? Bisiknya, ia tidak bisa menamai rasa yang lenyap, tapi ia tahu betul ada bagian dari dirinya yang terpotong. Dan bagian itulah yang membuat hidup terasa hambar. Ia mencoba mengingat wajah teman-temannya lagi, tapi bayangan itu datang tanpa rasa. Ia bisa melihat senyum mereka, bisa mendengar tawa mereka, tapi tidak merasakan apa-apa dari dalam dadanya. Hanya kosong, dan itu lebih menakutkan daripada pusing yang ia derita. Apa gunanya mengingat, kalau yang kurasakan hanya hampa? Pikirnya getir, dadanya sesak, seolah setiap helaan napas menjadi pertanyaan baru yang tak bisa ia jawab. Ia menoleh ke arah hutan yang gelap di seberang sungai. Malam menutupinya rapat, hanya suara dedaunan yang bergesek di terpa angin. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang dunia yang tak ia pahami, terjepit antara ingatan yang kabur dan rasa yang hilang. Aku, manusia, kan? Tapi kenapa aku merasa semakin jauh dari semua orang? Suaranya gemetar, matanya menatap kosong. Perasaan terasing itu menusuk lebih dalam. Sejak kecil ia sering merasa berbeda, tapi kali ini, perbedaannya begitu nyata. Ia tidak lagi bisa ikut tertawa, tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan sederhana yang seharusnya ia miliki. Bahkan rasa sakit pun bercampur dengan kekosongan, membuatnya ragu apakah tubuhnya masih sepenuhnya milik dirinya. Ia mulai berbicara lebih panjang, seolah sedang bercakap dengan bayangan di air. Kalau hidup ini hanya berisi rasa sakit dan pusing seperti ini, apa aku bisa bertahan? Kalau semua rasa yang pernah membuatku manusia perlahan hilang, apa aku masih bisa disebut manusia? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk dirinya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya gema yang kembali berputar di dalam kepala. Namun justru gema itu yang membuatnya sadar, ia sedang terjerumus ke dalam jurang yang tak ia mengerti. Malam semakin dingin, angin membawa kelembapan yang menusuk kulit. Sakajati menggigil, bukan hanya karena udara, melainkan karena ketakutan yang tumbuh dalam dirinya. Ia teringat ucapan gurunya di balai belajar, rasa adalah yang membedakan manusia dari batu dan kayu. Kata-kata itu dulu hanya ia dengar sekilas, tidak ia renungkan. Tapi sekarang, ketika rasa itu hilang satu persatu, kalimat itu menghantam bagai kenyataan pahit. Apa aku sedang berubah, menjadi sesuatu yang bukan manusia? Pikirnya, tubuhnya bergetar hebat, mata terasa panas, meski air mata tak juga keluar. Ia menoleh lagi ke arah sungai, menatap arus yang dingin. Ada keinginan samar untuk menyelam, membiarkan air menenggelamkan semua rasa pusing, semua pertanyaan, semua kosong. Namun, bahkan keinginan itu pun terasa lemah, tanpa tenaga. Yang tersisa hanyalah dirinya, terkurung dalam tubuh yang masih hidup, tapi perlahan kehilangan makna. Sakajati menarik napas panjang, mencoba menahan dorongan untuk menyerah begitu saja pada pikiran gelapnya. Air sungai berkilau lagi ketika awan bergerak, membiarkan cahaya bulan menembus sela-sela langit malam.
Pantulan itu membuat wajahnya terlihat lebih pucat, matanya sayu, dan tubuhnya seakan rapuh. Ia memandang wajah itu cukup lama, hingga jantungnya terasa berdetak lebih tenang. Walau kepalanya masih berputar, ada sesuatu dari arus air yang menenangkan, seakan-akan sungai berkata, meski kau tidak tahu harus kemana, aliran akan selalu berjalan. Ia membiarkan tangannya terendam lebih dalam, hingga air menyentuh lengannya. Dingin itu menusuk, tetapi justru membuat pikirannya sedikit jernih. Ia tidak bisa melawan rasa pusing sepenuhnya, namun setidaknya ia bisa berhenti menentang. Kalau aku tidak bisa mengingat, mungkin aku harus berhenti memaksakan diri, gumamnya lemah. Suaranya seperti doa yang terlontar tanpa harapan, tapi juga tanpa beban. Ia menegakkan tubuh, meski kepala masih berat. Lalu, dengan perlahan, ia membiarkan dirinya duduk bersandar pada batang pohon di dekat tepian. Malam semakin larut, dan dunia terasa lebih sepi. Namun dalam kesepian itu, ia menemukan secercah ruang untuk bernapas. Pikirannya masih kacau, pertanyaan-pertanyaan tentang dirinya belum terjawab. Tetapi malam ini, ia sadar bahwa memaksa hanya akan membuat kepalanya pecah. Ada saatnya ia harus berhenti, diam, dan menerima bahwa sebagian ingatan mungkin tidak akan kembali, setidaknya untuk sementara. Sakajati memejamkan mata, suara air sungai yang tenang mengisi kekosongan di dalam dirinya. Ia tidak merasa damai, tetapi juga tidak lagi tercekik oleh rasa panik. Seolah kepasrahan itu memberinya jeda, meski hanya sesaat. Besok, mungkin aku bisa mencoba lagi, bisiknya, separuh sadar. Kata-kata itu tidak penuh keyakinan, hanya sisa-sisa harapan yang belum sepenuhnya mati. Kepalanya masih berdenyut, tapi tubuhnya perlahan menuruti rasa letih. Malam menutupnya dengan tirai gelap, suara serangga menjadi pengantar yang monoton. Di antara kantuk dan sakit, ia merasa melayang, seakan ada jarak tipis antara dirinya dan dunia nyata. Namun sebelum benar-benar terlelap, sebuah kesadaran samar muncul, ia tahu bahwa kosong yang menggerogotinya bukan hal biasa. Itu bukan sekadar pusing, bukan sekadar lupa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menarik dirinya keluar dari dunia yang ia kenal. Kesadaran itu membuat dadanya meringis. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Maka ia biarkan saja pikiran itu mengendap, seperti batu yang tenggelam di dasar sungai. Malam pun berakhir tanpa jawaban. Sakajati tertidur dalam kegelisahan, dengan rasa kosong yang masih menempel di dadanya. Sungai terus mengalir, membawa rahasia malam itu entah kemana. Dan di bawah cahaya bulan yang pucat, ia hanyalah seorang anak yang terjebak dalam tubuhnya sendiri, menunggu esok hari yang mungkin sama gelapnya.